Hai semua, saya akan lanjut menceritakan kisah Aura Sang Casanova, bab 102, hasil yang memuaskan. Tuan, Nyonya Angel mengikuti kita, ucap sopir pribadi dari Tuan Kiyoshi yang kini mengarahkan mobilnya menuju ke rumah sakit untuk mengambil tes DNA yang baru saja keluar malam ini. Biarkan saja, dia akan mengetahui jika memang tujuan kita adalah ke rumah sakit, jawab Tuan Kiyoshi. Sang sopir pun tetap menjalankan perintah dari tuannya dengan mengarahkan istrinya seperti biasa. Mobil terus melaju hingga berbelok ke arah sebuah rumah sakit internasional yang sangat besar. Perlahan sang sopir memperhatikan mobil Angeline yang ternyata tidak ikut berbelok masuk ke kawasan rumah sakit, melainkan berhenti di persimpangan jalan. Anda benar Tuan, Nyonya Shiva tidak ikut berbelok, ucap sang sopir. Dari dulu dia memang begitu, sangat pencemburu. Biarkan saja, sahut Tuan Kiyoshi dengan bijak. Di tempat lain, Angeline merasa apa yang dikatakan suaminya memang benar adanya jika tujuannya ke rumah sakit. Dirinya tidak ada lagi alasan untuk mencurigai Tuan Kiyoshi, karena memang pekerjaan lain dari suaminya adalah sebagai dokter saraf yang bertanggung jawab pada banyak pasien yang ditanganinya. Apa kita masih akan mengikuti Tuan Kiyoshi sampai di dalam, Nyonya? Tanya sopir pribadi dari Angeline. Tidak, aku rasa apa yang dibicarakan benar adanya. Kita kembali saja, ucap Angeline menutup semua kecurigaannya pada sang suami. Sementara itu dengan langkah panjang dan terburu-buru, Tuan Kiyoshi yang sudah mulai memasuki gedung rumah sakit langsung menuju ke ruangan laboratorium, tempat di mana hasil tes DNA antara dirinya dan juga Kiara dikeluarkan. Sebenarnya bisa saja pria parubaya itu menyuruh asisten Jim untuk mengantarkannya ke mansionnya. Namun bagi Tuan Kiyoshi, hal sepenting itu tidak ingin dia lewatkan begitu saja. Dokter, ucap petugas laboratorium yang langsung membungkukkan badannya untuk memberikan hormat pada Tuan Kiyoshi. Aku mau mengambil hasil tes DNA aku, ucap Tuan Kiyoshi yang langsung to the point ke tujuan kedatangannya di laboratorium rumah sakit tersebut. Baik Tuan, mohon tunggu sebentar, jawab salah satu petugas tersebut yang terlihat agak gugup karena seorang dokter besar langsung menandatangani tempatnya bekerja untuk mengambil tes DNA. Karena biasanya tidak ada seorang dokter yang mengambil hasil lab seorang diri. Tuan Kiyoshi duduk di kursi lobi dengan keadaan hati yang tidak sabar, namun berusaha untuk tetap tenang. Hingga beberapa detik kemudian, seorang petugas yang sama seperti tadi keluar sembari menyodorkan sebuah amplop ke arah Tuan Kiyoshi. Ini Tuan, ucap petugas tersebut. Tuan Kiyoshi menerimanya, namun tangannya tidak kunjung segera membuka isi dari amplop tersebut. Sekilas bayangan wajah Julia yang sedang berjuang melahirkan kedua putri kembarnya terlintas lagi. Iya, Julia adalah istri pertama dari Tuan Kiyoshi, melahirkan dua putri kembar yang sangat cantik, yang mana satu putrinya meninggal bersamaan dengan istrinya, sedangkan yang satunya lagi masih hidup. Namun keadaan tiba-tiba menjadi kacau lagi ketika terjadi kebakaran di rumah sakit tempat istrinya melahirkan, hingga Tuan Kiyoshi kehilangan satu putrinya lagi yang waktu itu masih hidup. Kiara, andai gelang itu memang milikmu, berarti hasil tes DNA ini valid denganku. Tapi jika saja gelang itu bukan milikmu, aku yakin kau pernah mempunyai hubungan dekat dengan pemilik dari gelang itu, yang sangat aku pastikan adalah putri kandungku, batin Tuan Kiyoshi. Dengan perlahan-lahan Tuan Kiyoshi lalu beranjak dari tempat duduknya untuk berjalan menuju ruang kerjanya agar lebih leluasa untuk membuka hasil tes DNA tersebut.
Bunyi suara pintu yang terbuka seakan terdengar sangat nyaring di telinga Tuan Kiyoshi. Berjalan untuk menduduki sebuah kursi kebesarannya. Setelah itu tangannya membuka amplop yang tadi diterimanya dan mulai membaca hasil dari tes DNA tersebut. Oh, it's really? Tiba-tiba tangan Tuan Kiyoshi gemetaran. Wajahnya memanas karena kedua matanya menahan beban berat yang seakan ingin menjebol benteng pertahanan kelopaknya. Angka 99% terlihat jelas di bagian keras putih bertuliskan tinta hitam tersebut. Tuan Kiyoshi benar-benar tidak bisa menahan kebahagiaannya saat ini. Ingin berteriak girang dan juga bercampur haru. Di tempat lain, tepatnya di mansionnya, Axel sedang terdiam di dalam kamarnya. Foto Kiara terpapang di kedua nakas sebelah kanan dan kiri tempat tidurnya. Foto yang sangat cantik yang memperlihatkan seorang gadis yang sangat dia cintai. Axel meraih foto itu, lalu duduk di atas tempat tidur sambil memandangi wajah cantik Kiara dengan senyuman yang terlihat sangat mempesona. Tiba-tiba Sherin masuk ke dalam kamar Axel tanpa permisi dan melihat jika kakaknya sedang rapi sembari memegangi sebuah foto. "Tidak bisakah kau bersikap lebih sopan ketika masuk ke dalam kamarku?" ucap Axel dengan suara datar dan juga pelan. "Aku ingin bercerita padamu, Axel. Kau tahu, aku merasa mama memiliki selingkuhan di belakang papa. Dan selingkuhan itu tidak lain adalah..." Belum selesai Sherin berucap, tiba-tiba Axel bangkit dari tempat tidurnya dan meletakkan foto Kiara kembali di atas nakas sebelah kiri tempat tidurnya. Hal itu diketahui oleh Sherin, hingga gadis itu baru menyadari jika ternyata kakaknya menyukai gadis yang tidak dia sukai di sekolah. "Tunggu, kenapa ada foto itu di kamarmu?" ucap Sherin yang mengalihkan pembicaraan dari yang tadinya ingin berbicara mengenai hubungan tersebut antara mamanya dengan Jiro, kini lebih beralih kepada foto Kiara yang ada di dalam kamar Axel. "Kenapa? Ada masalah?" tanya Axel santai, lalu duduk di atas sofa sambil membantingkan badannya begitu saja dengan sangat malas. "Jangan kau bilang jika kau menyukainya, Axel," lanjut Sherin. "Lalu apa masalahmu jika aku mencintainya?" sahut Axel. "Tidak, itu tidak boleh terjadi. Dia itu putri angkat dari seorang pria yang bermain dengan mama di belakang papa. Aku tidak sudi melihatmu menyukainya, dan aku tidak sudi Apa kau bilang? Pria yang bermain dengan mama di belakang papa? Siapa yang kau maksud? Katakan padaku sebenarnya." Tiba-tiba belum selesai Sherin berucap, Axel sudah langsung berdiri tegap tepat di depan Sherin. Bahkan tidak tanggung-tanggung Axel menyentuh kedua bahu adik kembarnya. "Tuan Jiro, aku melihat foto Tuan Jiro ada di dompet mama secara tidak sengaja waktu itu. Menurutmu mungkinkah mereka tidak mempunyai hubungan spesial jika mama saja sampai menyimpan sebuah foto pria lain di dompetnya?" ucap Sherin. Tangan Axel melepaskan kedua bahu sang adik, lalu terlihat mengepal dengan sangat kuat. Ingin rasanya dirinya melampiaskan kemarahannya dengan meninju apapun, karena merasa jika Kiara terjebak dalam permainan buaya seorang Jiro yang diketahui saat ini mempunyai hubungan juga dengan mamanya sendiri. "Axel, kau mau kemana?" teriak Sherin ketika tanpa sepatah kata Axel keluar dari kamarnya dengan wajah memerah, menahan amarah yang sangat menggebu-gebu. Bahkan langkah kakinya sangat cepat keluar dari mansion untuk mengambil mobil dan mengendarainya sendiri dengan kecepatan yang sangat tinggi.